merupakan kata kunci utama dari emosi kita hari ini. Oke, apa itu pekerjaan serabutan? Pekerjaan serabutan adalah pekerjaan yang menggambarkan berbagai jenis pekerjaan, misalnya seperti pemengaruh atau influencer, konsultan politik, atau psikolog dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, kata kunci kita yang utama adalah bagaimana ini terjadi secara signifikan. Artinya, peningkatan yang terjadi akan terjadi secara pesat ataupun akan terjadi secara marak misalnya. Dan ya, mari kita bicarakan debat ini dalam ruang lingkup Indonesia saja. Jadi tim kota juga bisa bawa ini ke luar negeri misalnya. Oke, mari masuk ke dalam kontekstualisasi yang termasuk dalam catatan kami. Oke, pekerjaan serabutan akan meningkat secara signifikan dan ya prediksinya akan benar. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan di dunia nyata itu udah sesedikit itu. Walaupun presiden kamu bilang mereka bakal menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan, tapi pada akhirnya kamu bisa lihat kalau misalnya itu nggak pernah terwujud dari visi misi mereka. Oke, coba kondisi dunia di mana sekarang di Singapura lapangan pekerjaan sudah sesedikit itu di dunia sekarang. Akibatnya ketika lapangan pekerjaan sesedikit itu, maka orang akan cari alternatif lain untuk bisa menghidupi pekerjaan mereka. Ketika mereka nggak bisa datang untuk pekerjaan tetap, ketika pekerjaan tetap nggak bisa menerima mereka datang untuk cari alternatif lain, misalnya untuk menjadi influencer ataupun pengaruh, menjadi tiktokers, selebgram dan lain-lainnya. Ini semata-mata bukan karena mereka nggak mampu untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan yang tetap seperti PNS misalnya, tapi ini adalah dimana kondisi dunia memaksa mereka karena ya kita balik lagi kalau misalnya lapangan kerja udah sesedikit itu. Lalu sadar kalau misalnya seleksi pekerjaan tetap seperti PNS misalnya itu tuh seketat itu. Artinya kamu nggak bisa cuma pintar untuk masuk ke dalam dunia pegawai negeri sipil itu misalnya, karena ya seleksi yang seketat itu dan bagaimana penerimaan yang sedikit itu pada akhirnya akan mendorong prediksi ini akan menjadi lebih baik. Kedua, masih banyak perusahaan yang sifatnya itu kapitalistik. Artinya mereka mau keuntungan dan ya kami akan jelaskan di poin kedua kami. Akibatnya ketika hal ini tidak pernah bisa mereka capai, banyak orang yang beralih ke pekerjaan serabutan ini yang pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan mereka secara finansial. Lalu B, dunia di mana perusahaan sadar kalau misalnya dunia sekarang di mana perusahaan itu sifatnya kapitalistik, sehingga ketika perusahaan mau ataupun ketika perusahaan perlu bekerja, mereka cukup tarik anak kontrak ataupun pegawai kontrak saja. Karena apa? Karena dirasa ketika mereka udah nggak membutuhkan lagi pekerja itu, mereka cukup selesaikan saja dengan durasi kontrak yang dari awal udah mereka tetapkan. Tapi bandingin ketika kamu menjadi pekerja tetap, perusahaan sadar kalau ketika kamu misalnya mau resign ataupun ketika mereka harus memecat kamu, mereka harus kasih kamu pesangon misalnya, karena ya dari awal kamu udah jadi pegawai tetap di situ, bukan cuma pekerja kontrak yang dari awal durasinya bisa mereka tentuin suka-suka mereka. Kalau misalnya mereka bilang kan mereka bisa aja kerja di pemerintahan dan jadi sadar kalau misalnya seleksinya tuh dari awal udah susah, dan kedua akhirnya udah banyak dimana kami sadar kalau misalnya lebih banyak orang yang mau yang namanya pekerjaan pada akhirnya lebih fleksibel bagi mereka. Kita lihat generasi yang mendominasi sekarang. Generasi yang mendominasi sekarang adalah generasi Z. Sehingga generasi ini cenderung memilih pekerjaan yang pada akhirnya lebih fleksibel di pikiran mereka. Contohnya di mana? Seperti influencer ataupun pengaruh ataupun musisi, penyanyi dan lain-lainnya. Mereka sadar kalau misalnya generasi Z ini sangat aware ataupun sangat berhati-hati sama yang namanya kesehatan mental. Dunia pekerja tetap sudah dibingkaikan sebagai sesuatu yang pada akhirnya terlalu mengikat. Dan ini juga terlalu menekan mereka. Misalnya seperti kamu jadi PNS, kamu nggak bisa suka-suka hati kamu untuk datang ke kantor ataupun kamu nggak bisa melawan
uang yang harus mereka keluarkan untuk terus menggaji orang-orang yang merupakan pegawai tetap ini. Mari kita lihat buktinya secara sosial. Buktinya secara sosial adalah kenapa akhirnya ini akan terjadi secara signifikan. Kita lihat lebih banyak anak-anak yang dari awal mereka udah didoktrin untuk jadi pemengaruh, misalnya seperti ketika anak-anak menonton MrBeast ataupun ketika anak-anak menonton youtuber-youtuber yang pada akhirnya mereka anggap keren, mereka mau untuk menjadi idola mereka. Jadi mana dari awal pekerjaannya udah tergolong sebagai pekerja serabutan misalnya. Lalu mari kita lihat apa yang membuat orang pada akhirnya mau untuk bekerja serabutan dan kenapa ini akan menjadi signifikan. Satu, pekerjaan serabutan adalah pekerjaan yang pada akhirnya adalah pekerjaan yang fleksibel. Artinya mereka bisa bekerja di mana mau mereka ataupun bagaimana waktu yang mereka tentukan sendiri. Seperti misalnya ketika kamu menjadi influencer ataupun pemengaruh, kamu bisa bebas ataupun sesuka hati kamu dalam mengupload video, dalam mengunggah video. Lalu kedua, bayaran akan sesuai dengan rate mereka ataupun akan sesuai dengan apa yang mereka mau. Misalnya ketika kamu menjadi seorang selebgram, kamu akan dibayar sesuai dengan rate kamu, bukan dari standarisasi perusahaan itu sendiri. Ataupun ketika kamu menjadi fotografer misalnya ataupun makeup artist, kamu akan dibayar sesuai dengan mau kamu, sesuai dengan skill kamu yang udah kamu tetapin sendiri, bukan oleh perusahaan. Dan ya, ini gimana pada akhirnya akan menghindari kapitalisasi dari perusahaan itu, sendiri. C, ini mereka mau karena pekerjaan serabutan ini dari awal nggak pernah mengikat sama sekali. Artinya nggak pernah banyak aturan yang ada ketika kamu bekerja sebagai pekerja serabutan. Beda sama PNS ataupun beda sama pekerja perusahaan. Maka dari itu, kenapa kamu? Selanjutnya untuk melanjutkan perdebatan, saya panggilkan pembicara satu dari tim kontra. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya di sekitar ketika bergantung pada pekerjaan formal dan lain sebagai pekerjaan formal, maka pekerjaan yang tersendiri sangat sedikit. Tapi saya rasa ini tidak bisa Anda beli. Kenapa? Karena pekerjaan bukan hanya berstandar seperti kamu PNS atau tidak. Kamu bisa masuk sebagai seorang pramugari, kamu bisa menjadi staff seperti di rumah sakit, atau semisal staff di kampus dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan itu tidak tergolong dulu bagaimana kamu jadi PNS, bagaimana kamu jadi BUMN dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya pekerjaan itu punya banyak hal yang bisa kamu akses dan lain sebagainya. Pun di sisi kita, pemerintah itu juga akan melakukan banyak proyek seperti MBA dan hilirisasi. Dan ini penting, akan tercapai di sisi kita. Kenapa? Karena ini adalah program dari pemerintah. Otomatis mereka punya insentif untuk menyiapkan tenaga kerja yang banyak untuk memprogramkan, untuk mensukseskan program kerja mereka. Karena mereka mau mencari citra yang baik bahwasanya mereka adalah pemerintah yang becus, mereka menjalankan program dengan baik. Dan dampaknya adalah program yang mereka usulkan ketika menjadi presiden atau gubernur dan sebagainya, itu butuh tenaga kerja yang sangat banyak seperti NBG, karena kita butuh orang yang melemas, mengantar makanan dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya pekerjaan yang menarik mereka salah satunya seperti TikTokers, influencer dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka dibawakan kasus seperti fleksibilitas waktu, saya rasa ini akan menjadi hal untuk menjatuhkan kasus mereka. Karena ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Pertama, kamu harus mencari ide bagaimana konten kamu viral dan lain sebagainya. Kedua, ada proses untuk pengambilan video, gambar dan lain sebagainya. Ketiga, ada proses editing dan lain sebagainya. Sehingga fleksibilitas waktu juga tidak akan pernah terjadi di mereka, karena proses untuk menghasilkan sebuah konten itu juga banyak. Itu juga perlu waktu yang sangat banyak. Karena kalau kamu harus mulai dari nol, di mana saingan kamu ada Fuji, ada film dan lain sebagainya, maka pada akhirnya kamu itu punya starting point yang sangat
Makanya kita untuk penjaminan itu akan lebih bagus terimplementasikan. Oke, mari lanjut dalam penggambaran bagaimana bentuk ini bisa menjadi hal yang terjadi di status quo atau bentuknya tidak akan meningkat. Pertama, akan ada kepastian keamanan. Kenapa ini perlu? Karena ada bentuk akomodasi supaya anda itu bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Kalau misal ada asuransi kesehatan misalnya, atau bahkan ada pekerjaan seperti manajer di bank. Ini ketika anda bergabung di manajer di bank, ada kondisi di mana jaminan kekeluargaan itu tetap ada. Atau bukan kedua, ada akomodasi kebutuhan seperti HP atau mobil dinas, dan itu ada dari hal yang nyaman. Anda tidak perlu untuk jalan mencari fotografer pergi ke sebuah pernikahan misalnya menggunakan motor anda sendiri dan sebagainya. Tapi di sini kita ada bentuk kehidupan, bentuk akomodasi pekerja yang jauh lebih nyaman. Apakah di masa COVID sebelumnya yang terjadi masa lampau, pekerja yang misalnya terkena sebagai orang yang terkena virus COVID itu sendiri, ada bentuk bantuan yang diberikan mereka dari seorang perusahaan. Sehingga artinya adalah dengan adanya hal-hal atau benefit yang anda dapat dari pekerjaan yang kita sebutkan, maka di masa depan orang-orang yang sudah bekerja secara rasional itu lebih memilih untuk bekerja tidak serabutan. Kedua, ada bentuk stigmatisasi masyarakat. Kenapa? Karena pekerjaan serabutan yang ibaratnya adalah pekerjaan yang tidak begitu tetap, itu dianggap sebagai hal yang tidak menjanjikan kehidupan anda, atau semisal itu hanya bisa mencukupi diri anda sendiri, sehingga pada akhirnya ketika anda ingin menjalin hubungan dengan perempuan misalnya, orang tuanya merasa bahwasanya gaji kamu itu cukup untuk dirimu saja, tidak ada jaminan untuk anak saya bisa punya kehidupan yang selama ini saya berikan yang jauh lebih nyaman dan sebagainya. Itu adalah bentuk yang akan terjadi kalau mungkin standarnya itu hanya minim, atau bahkan pada akhirnya itu cuma bisa berlaku pada beberapa masa saja. Bayangkan kalau semisal kamu hari ini dapat proyek, tapi beberapa bulan kemudian kamu tidak mendapat proyek karena banyak orang yang mengakses. Maka ini masuk kepada urgensi kita. Kenapa? Karena ini gampang untuk dipelajari pada akhirnya, seperti desain-desain dan lain sebagainya. Adalah 7 menit 20 detik, jadi sebuah pidato yang disampaikan lebih dari itu dianggap tidak ada ya di wujud dan tidak akan kami tuliskan kembali. Melanjutkan perdebatannya, saya akan menggunakan pembicara kedua dari tim perusahaan. Sebelum masuk pada poin pertama saya, satu, bisa mereka mengatakan kalau misalnya pemerintah sudah pernah buat program seperti BUMN dan sebagainya, kami rasa ini nggak seefektif itu yang akan terjadi. Kita di sini memperdebatkan apakah ini tuh, apakah kerja serabutan bakalan terjadi di masa depan dan apakah bakalan semarak itu. Tapi pada saat mereka mengatakan kalau misalnya sudah ada kok program dari BUMN dan sebagainya, kami rasa ini nggak bakalan sesignifikan itu. Karena kita lihat di status quo, apakah memang program seperti BUMN dan program-program dari pemerintah untuk membuat banyak lapangan kerja itu terserap dengan benar. Ini tidak dapat dibuktikan karena malah di status quo masih lebih banyak tenaga kerja yang pengangguran. Contohnya orang-orang yang baru lulus SMA atau S1 lebih banyak pengangguran. Sehingga kami rasa ini tidak bisa dikredituri karena di saat Anda mengatakan program BUMN ini penimbangannya nggak terlalu bagus dan kami rasa nggak bakal terjadi juga di masa yang akan datang. Karena kita mendapatkan di masa yang akan datang apakah sesignifikan itu. Kami rasa nggak juga akan sesignifikan itu. Lalu poin kedua, mereka mengatakan kalau misalnya para freelance, para pekerja lepas yang ada di sisi kami bakalan harus lebih cari ide dan sebagainya, harus lebih banyak beban. Namun kami rasa fleksibilitas lebih banyak pada sisi kami pun jika mereka mengatakan kalau misalnya fleksibilitas nggak bakalan banyak karena kamu harus cari ide. Kami rasa kemauan ataupun kemauan masalah mental, kesehatan mental contohnya seperti misalnya saya bekerja karena saya suka ataupun saya bekerja karena saya memang menekuni bidang ini. Kami rasa itu bakal terjadi pada orang-orang yang bekerja lepas, nggak terjadi pada sisi formal. Karena pada sisi formal kamu memiliki pekerjaan, contohnya kamu adalah seorang akuntan di sebuah institusi pemerintah, lalu kamu memiliki pekerjaan. Kamu disuruh pekerjaan oleh atasan kamu. Apakah pekerjaan itu yang kamu mau
Sedangkan di sisi kami pun orang-orang kerja lepas itu mengikuti tren dari masyarakat, tapi tren dari masyarakat itu adalah tren dari dia sendiri, karena dia sendiri itu masyarakat. Sehingga kami rasa ini adalah ini tidak bisa dikritik banyak juga dari yang pertama. Lalu mereka mengatakan juga, ini yang kesalahan ketiga, mereka mengatakan kalau misalnya di sisi mereka para agensi ataupun orang-orang yang melakukan SMA atau S1 bakalan lebih banyak di stay dan bakalan lebih tetap di pekerja formal, dan karena dunia kapitalis sehingga mereka tetap bekerja yang formal. Kami rasa nggak bakal seperti itu, karena kami rasa ini akan saya sampaikan pada dokumen saya, namun saya sampaikan secara satu baris. Ya, kami rasa perusahaan itu punya regulasi sendiri. Contohnya pada saat kamu ingin menerima karyawan, pasti pada saat penerimaan karyawan itu ada kuotanya, sehingga kami rasa pada saat penerimaan karyawan, misalnya contohnya ada rentang waktunya, kami rasa itu punya kuota, dan mungkin di PNS ataupun di institusi pemerintah itu juga punya kuota, sehingga kami rasa pun masyarakat mau, pun di sisi mereka, oke, kita ambil kasus terburuk pada sisi kami, masyarakat mungkin bakal banyak yang mau juga pada akhirnya. Tapi kami rasa kuota itu tidak mencukupi, sehingga kami rasa pada saat kuota tidak mencukupi, signifikansi tidak akan terjadi pada sekarang. Signifikansi bakal tetap terjadi pada sisi kami. Contohnya masyarakat yang tidak dapat pekerjaan sebagai pekerja formal, apa yang mereka lakukan? Ya udah, mereka mau ngaku jadi pekerja serabutan. Kami rasa ini bakalan lebih signifikan pada sisi kami pada akhirnya. Lalu kita lihat pada saat mereka mengatakan kalau misalnya Gen Z ini kadang-kadang bakalan lebih fokus kepada pekerjaan yang bakalan lebih banyak berfokus kepada ketetapan disiplin ataupun lebih fokus kepada hal-hal yang kepastian, contohnya gaji dan sebagainya. Kami rasa enggak, kami rasa Gen Z itu lebih suka hal-hal yang fleksibel, hal-hal yang oke, saya mau jadi, contohnya saya menjadi seorang psikolog, saya ingin menjadi seorang konsultan, oke, saya bekerja di rumah saya, jadi saya ingin, silakan. Aku rasa hal seperti itu eksklusif aja, karena kalau kamu orang kaya ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kamu adalah orang dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, itu kayak tidak realistis aja. Oke, kami rasa orang dengan ekonomi yang bawah, contohnya kami rasa pada sisi kalian, orang dengan ekonomi paling bawah tidak memiliki interestnya mungkin akan berfokus kepada ya PNS dan sebagainya. Namun signifikansi yang akan terjadi penaikan trennya itu nggak bakalan sebanyak itu, karena bahkan ini akan membunuh kasus kamu, karena orang miskin itu bakalan lebih susah untuk masuk PNS. Contohnya soal PNS itu susah, dan les PNS pun bakalan susah. Contohnya stand dan juga sekolah kedinasan untuk PNS itu bakal susah. Bahkan untuk masuk ke perusahaan formal pun kamu harus wawancara, kamu harus memiliki bidang tertentu. Orang miskin sisi kamu kami rasa nggak bakalan memiliki kompetensi sebanyak itu dibandingkan orang kaya, makanya ini kalah. Lalu masuk pada poin argumentasi saya. Satu, meningkatnya tren akan terjadi secara signifikan. Bisa kita lihat dari status quo. Kita lihat apa kemauan dari aktor atau intersektor. Satu, kita lihat Gen Z, orang umur remaja yang bakal jadi tenaga kerja. Lalu kita lihat apa kemauan mereka. Kemauan mereka adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang akan cepat menghasilkan, dan mereka suka untuk dan mereka memiliki kemauan untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keminatan mereka atau passion mereka, kami rasa. Lalu yang ketiga, dengan adanya narasi di media sosial yang membahas kalau misalnya pekerjaan formal itu akan membunuh kesehatan mental kamu. Contohnya pada saat kamu bekerja lepas 9 to 5 atau 9 to 5, itu bakalan membunuh kesehatan mental kamu, karena kamu akan kamu banyak tekanan dari atasan. Itu ada narasi yang di media sosial sekarang, di status quo sekarang di media formal. Sehingga kami rasa Gen Z yang di status quo malah menggunakan media sosial melihat narasi seperti ini, kami rasa mereka malah ke bawah. Kalau misal saya rasa kebingkaian pada sisi saya, kebingkaian saya terhadap PNS ataupun pekerja formal ini akan lebih buruk, karena bakalan ada hal-hal seperti ujaran kesehatan mental dan sebagainya yang buruk terhadap pekerja formal. Kami rasa Gen Z sekarang di status quo Gen Z itu sangat aware ataupun sangat melihat yang namanya kesehatan mental. Kami rasa itu juga menjadi poin pertimbangan Gen Z untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu yang kedua, kita lihat adanya narasi juga yang bilang kalau misalnya kejar mimpimu di media sosial itu juga menjadi salah satu kunci utama kenapa Gen Z ini ingin bekerja serabutan. Karena rata-rata pekerja serabutan ini adalah mimpi Gen Z. Contohnya freelance ataupun pekerja lepas, ataupun menjadi seorang YouTuber, ataupun menjadi konsultan. Itu menjadi mimpi Gen Z, karena kami rasa pada saat mereka di bangku sekolah, mimpi mereka ataupun cita-cita mereka adalah pekerja-pekerja yang serabutan. Dan jarang kalau misalnya di Gen Z sekarang memiliki pekerjaan yang baik atau memiliki kemauan untuk bekerja sebagai industri formal. Lalu yang kedua, kita lihat bagaimana narasi media sosial dapat membuat stigmatisasi bahwasanya di Gen Z itu bakal ada
bakal kerjaan lebih menarik. Kita komparasikan pada sisi kami. Pada sisi kami, komparasinya bahwasanya pekerjaan serabutan itu akan lebih menarik. Lalu kita lihat beberapa poin tambahan. Kami rasa pekerjaan seperti pekerjaan penerimaan seperti formal dan juga pekerjaan penerimaan yang bakal PNS itu punya kuotanya sendiri, sudah saya sampaikan. Sehingga ini bakalan saya ekstensi kalau misalnya contohnya seperti psikolog, kamu bisa set kerjaan kamu ataupun kamu bisa set uang kamu, set bayaran kamu dan sebagainya. Dan kami di sini bangga untuk menang. Saya rasa pihak dalam harus menjelaskan likelihood atau posibilitas yang akan terjadi di masa depan. Apakah pekerjaan serabutan akan jauh lebih masif ataupun pekerjaan normal itu akan jauh lebih masif. Dan ini sebenarnya terus di dua sisi. Saya akan jelaskan dan akan menentukan kenapa manifestasi mereka tidak akan berjalan pada akhirnya. Dan sebelum itu saya akan respon apapun yang disampaikan oleh pihak pro di sini. Satu, saya akan menjawab kekhawatiran terbesar dari pihak pro yang bilang soal lapangan kerja. Saya rasa pemerintah itu akan mengakselerasi lapangan kerja. Misalnya ini terlihat seperti janji kampanye oleh Presiden Prabowo Gibran. Artinya adalah ada insentif dari pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja. Mungkin tidak sekarang, tapi di masa depan itu akan sangat banyak. Pun di status quo kita sudah banyak bentuk penyerapan. Misal di MBG misalnya hilirisasi, koperasi merah putih dan lain sebagainya. Artinya mereka sangat dismisif melihat status quo yang ada. Lapangan pekerjaan begitu banyak yang disediakan oleh pemerintah, dan ini akan pasti ataupun divalidasi oleh pemerintah itu sendiri untuk diberikan kepada masyarakat. Karena ini suatu janji yang harus diberikan kepada masyarakat. Karena kalau tidak diberikan kepada masyarakat, mereka tidak akan terpilih di periode kedua misalnya. Makanya saya akan gambarkan bagaimana penyerapan yang sangat banyak dilakukan oleh pemerintah atas bentuk lapangan kerja akan terjadi di status quo misalnya. Satu, saya rasa akan bentuk MBG itu sudah menjadi bukti bahwa sangat banyak bentuk penyerapannya, mulai dari ahli gizi yang diambil dari beberapa universitas misalnya, atau sarjana-sarjana ahli gizi misalnya, ataupun kedua, begitu banyak driver yang digunakan dari aktor-aktor rentan yang diambil, yang punya skill yang sangat minim, yang dimasukkan kepada dalam MBG untuk mengantarkan, untuk mendistribusikan makanan kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia misalnya. Ataupun ketiga, begitu banyak ibu-ibu di rumah tangga yang tidak punya keterampilan untuk masuk sarjana, untuk jadi sarjana misalnya. Jadi pada akhirnya mereka akan bisa diambil ataupun diresap sumber dayanya untuk menjadi suatu tenaga kerja untuk membuat makanan yang bergizi kepada anak-anak misalnya dan lain sebagainya. Ataupun kedua, ada bentuk hilirisasi. Artinya adalah ada bentuk percepatan tentang bagaimana kemudian inovasi itu akan dilakukan oleh pemerintah. Artinya dalam prosesnya mereka juga membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Artinya adalah kita sudah bisa buktikan bahwa lapangan pekerjaan di status quo itu sudah banyak, dan pada akhirnya ini akan jauh diakselerasi lagi oleh pemerintah karena ini akan sudah menjadi janji mereka, dan kekhawatiran mereka soal lapangan kerja itu sangat bisa saya mitigasi pada akhirnya. Kedua, mereka bahas soal aktor Gen Z yang di sini, tapi mereka harus mengikuti interest aktor seperti Gen Z dan lain sebagainya. Mereka itu mau uang dan lain sebagainya. Mereka terlalu khawatir soal kesan mental dan lain sebagainya. Tapi saya rasa ada bentuk karakterisasi yang penting yang dilupakan oleh pihak pro di sini. Interest Gen Z itu harus validasi. Pada akhirnya, ketika mereka masuk kepada pekerjaan yang tidak distigmatisasi masyarakat, mereka akan tidak merasa divalidasi. Karena pada akhirnya ini akan menjadi karakterisasi Gen Z. Pun ini akan menjadi suatu pemicu kesehatan mental dan lain sebagainya. Kalaupun pada akhirnya di skenario yang mereka bawakan di sisi kami, ketika misalnya mereka masuk kantor dan akan diapres oleh bosnya, saya rasa ini adalah
kasus ekstrim, karena pada akhirnya ada hukum juga yang dikatakan oleh Firza, ada hak ketenaga kerjaan dan sebagainya. Pun kalau misal di skenario yang terburuk pun akan tetap dirasakan kena mental, yang pada akhirnya kamu bisa cuti, kamu bisa libur dan lain sebagainya, kamu bisa healing dengan gaji yang stabil yang bisa kamu lakukan. Makanya di sisi mereka hancur, dan saya akan jelaskan kepada kontribusi saya kenapa manifestasi di sini mereka tidak akan pernah berjalan sesuai yang mereka gambarkan. Tapi saya akan sedikit menstigmatisasi. Saya akan masuk kepada poin kontribusi saya dalam tempat ini. Satu, soal bagaimana pekerjaan serabutan itu akan signifikan meningkat pada intinya di status quo, karena masalahnya adalah pekerjaan seperti ini itu menawarkan fleksibilitas yang bersifat semu. Mereka bisa kerja di mana saja. Tapi realitas pahit yang terjadi di pekerja serabutan ini itu tidak bisa stabil atas finansialnya, fluktuatif atas orderannya, soal gaji dan lain sebagainya. Arsitek misalnya yang sangat independen, yang tidak didongi oleh startup akan mendapatkan kekosongan job. Misalnya karena ada agensi yang formal yang sudah distigmatisasi oleh masyarakat yang bagus misalnya dan lain sebagainya. Masalahnya adalah di saat kelowongan ataupun kekosongan job ini, mereka tidak ada gaji yang stabil ataupun setiap bulan didapatkan seperti pekerja-pekerja formal dan lainnya. Makanya di sisi mereka justru Gen Z akan kesakitan mental. Mereka akan merasakan kesehatan mental yang sangat parah mereka karena ada bentuk ketidakstabilan atas finansial yang di sisi mereka, karena ini juga menjawab soal lintas dari Gen Z itu sendiri. Kedua, saya rasa pun kalau misal mereka tetap mau untuk masuk ke dalam suatu ekosistem, ini akan sangat parah dan tidak akan bisa bertahan lama. Skenario-nya seperti apa? Persaingan di dalam bekerja serabutan itu sangat kompetitif. Sudah banyak orang-orang yang lebih dulu ada di dalam ekosistem tersebut, atau sudah ada kompetitor yang sudah menguasai pasar dan sebagainya. Jadi akan sangat sulit bagi pekerja-pekerja kecil untuk bisa sukses di sektor tersebut. Contohnya, desainer grafis kecil yang ada di Fiverr misalnya, platform Fiverr, itu sangat sulit dapat klien dari luar negeri atau apapun itu, karena sudah ada desainer besar yang punya nilai bintang 5, di rating sangat banyak dan lain sebagainya, yang bagus, yang pada akhirnya mereka akan kalah dengan desainer yang sudah dimonetisasi ataupun sudah terverifikasi centang biru dan lain sebagainya. Artinya adalah di sisi kami, laju peningkatan pekerjaan serabutan itu akan semakin minim karena setidaknya sudah ada variabel besar begitu yang sudah menguasai pasar, makanya akan sangat sulit untuk sukses, sehingga orang-orang akan memilih untuk tidak mau kerja freelance, untuk mau kerja serabutan karena ekosistemnya sangat kompetitif dan lain sebagainya. Pun kesimpulannya adalah pekerja serabutan itu hanya bergantung pada tren yang sangat fluktuatif dan bentuk kestabilan finansial yang akan terjadi di sisi mereka itu tidak akan terjadi. Makanya atas bentuk kekhawatiran itu dan isu sebesar itu, orang-orang akan lebih memilih untuk tidak kerja serabutan di status quo atas bentuk ketidakstabilan finansial, atas bentuk persaingan yang begitu masif di status quo. Penimbangannya adalah di sisi kami kita bisa jamin keamanan soal asuransi, BPJS kesehatan dan sebagainya, gaji yang lebih stabil. Di sisi mereka, ketika misal ada pandemi misalnya yang tidak bisa menjamin orderan mereka akan masuk dan lain sebagainya, mereka akan tetap tidak mendapatkan kekosongan job dan lain sebagainya. Justru mereka akan tidak stabil atas finansialnya. Di sisi kami itu akan terjawab karena kami tetap digaji setiap bulan dan lain sebagainya. Atas alasan tersebut, terima kasih. Mulai pidato saya adalah 1, 2, 3. Ada beberapa hal yang tidak diaklaim, yang tidak dijujurkan dari sisi kontra, di mana mereka tidak menerima fakta, di mana perusahaan bersifat kapitalis, di mana mereka mau menguntung dirinya sendiri dan mau memaksimalkan untung itu sendiri. Dan apa korelasinya dengan posisi ini? Kita perlu mengetahui bahwa perusahaan dapat menghemat duit jikalau mereka mengecilkan tenaga kerja mereka itu sendiri, di mana mereka dapat menghemat duit dengan memotong asuransi seperti yang mereka bilang dan juga lain-lain. Sehingga apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan menggunakan orang yang bekerja
Mereka akan menggunakan orang yang bekerja serabutan seperti pekerja lepas, seperti kontraktor, di mana mereka akan menandatangani kontrak agar mereka bekerja bersama perusahaan itu. Dan ketika mereka tidak perlu lagi, apa yang terjadi? Mereka akan memutuskan kontrak itu. Makanya perusahaan tidak memiliki insentif untuk menambahkan lapangan kerja lebih lanjut. Dan mereka mungkin berkata bahwa pemerintah memiliki insentif untuk memberikan lapangan kerja baru. Mereka membuat contoh di mana Prabowo berkata akan ada tambahnya 19 juta lapangan kerja. Namun Dewan Juri yang terhormat, sadarlah bahwa yang dikatakan oleh presiden, bahwa yang dikatakan sejak kampanye tersebut tidak dapat dipegang secara asli. Mengapa? Kebanyakan merupakan janji palsu. Di mata pun mereka diterima. Buktinya sekarang ada tenaga resapan untuk MBG, banyak ahli-ahli untuk ahli gizi, supir-supir untuk distribusikan dan sebagainya. Ya, akan saya menerima di mana mereka berkata bahwa MBG merupakan contoh di mana mereka mengakomodasi atau menyerap tenaga kerja lainnya. Namun Dewan Juri, sadarlah ada kesalahan di MBG ini, di mana jikalau mereka menerima seorang ibu atau seorang penyupir atau seorang supir untuk mengantarkan makanan tersebut, apa yang akan terjadi? Ini merupakan penyerapan dana yang sangat besar, di mana mereka harus menggunakan dana tersebut untuk membayar asuransi, untuk membayarkan gaji dan juga lain-lain. Sehingga ini bukanlah program yang berkelanjutan. Dan jikalau ini memang program yang berkelanjutan, hanya akan ini program mereka, yaitu MBG. Dan untuk program lain seperti animasi yang dapat kita lihat, One for All Merdeka, mereka menggunakan kontraktor seperti pembuat animasi, di mana mereka menandatangani dan animator tersebut mendapat kekayaan. Jadi ini membuktikan bahwa pemerintah juga menggunakan sistem pekerjaan seperti pekerja serabutan, di mana ini lebih menguntungkan secara jelas. Dan untuk selanjutnya karakterisasi kedua, yaitu generasi Z, di mana mereka berkata bahwa mereka haus validasi dan bahwa jikalau ada tekanan dari bos, maka ada undang-undang yang menjaga mereka, di mana mereka bisa mengancam ataupun bisa menuntut. Namun sadarlah, sudah ada stigma di masyarakat kita, di mana apa yang bos katakan merupakan selalu benar, di mana tekanan tersebut tidak dapat dijustifikasikan dari pekerja-pekerja tersebut. Sudah ada stigma yang jelas, di mana bos di atas kita dan kita merupakan di bawah mereka. Dan Gen Z sudah sadar. Jikalau kamu berkata bahwa Gen Z harus validasi, maka kita juga berkata bahwa Gen Z lebih sadar akan kesehatan mental mereka. Mari ke poin mereka. Mereka berkata bahwa sangat kompetitif di sisi mereka, bahwa sangat kompetitif di sisi kita bagi pekerja serabutan yang kecil. Seperti mereka berkata artis di Fiverr yang mungkin belum banyak klien dibanding dengan orang yang memang sudah punya bintang 5. Sadarlah bahwa ada perbedaan bayaran atau perbedaan gaji, di mana seperti kami sudah menggambarkan perusahaan kapitalis. Mereka tidak akan, jikalau perusahaan tersebut kecil, mereka tidak akan menggunakan artis Fiverr bintang 5. Tentu mereka akan menggunakan yang lebih kecil, yang lebih murah, yang memang berbakat, sehingga ini meruntuhkan kasus mereka. Dan untuk selanjutnya, mereka juga berkata bahwa selanjutnya, di sisi mereka juga merupakan sesuatu yang sangat kompetitif. Apa maksudnya? Seperti contoh yang sudah kami bilang, dan mereka tidak menerima, di mana sudah banyak sekali pengangguran di Indonesia. Walaupun mereka berkata ada MBG, ada lain sistem-sistem lainnya. Ini membuktikan bahwa mereka sangat berkompetitif untuk masuk ke lapangan pekerjaan seperti MBG, seperti PNS dan lain-lain. Namun ini sangat bersaing. Ini sangat kecil jumlah lapangan kerja yang dibuktikan, di mana mereka tidak punya pilihan lain untuk di mana mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali menjadi diri sebagai pekerjaan serabutan, di mana mereka mengutamakan di mana mereka menggunakan talenta mereka, bakat mereka ataupun minat mereka untuk mencobai menghidupi keluarga mereka, karena mereka tidak ada pilihan lain, di mana pekerjaan tetap sudah semuanya terpenuhi dan sangat tidak cukup. Dan untuk selanjutnya, untuk contoh selanjutnya, mereka terus-menerus berkata bagaimana ini merupakan hal yang diterima. Saya rasa untuk mencukupkan yang menjadi kas, kalau ada revisi maka muncul baru, kalau ada data revisi maka muncul terbaru, tidak ada proses untuk merevisi hal baru, sehingga pekerjaan tetap terjadi di sekitar. Benar,
diterima. Mereka berkata bahwa akan ada pergantian. Namun sadarlah Dewan Juri, pergantian tersebut tidak sebanding dengan orang yang lulus SMA atau orang yang lulus kuliah. Penambahan jumlah penduduk atau penambahan orang yang mencari kerja pasti terus-menerus akan melebihi apa yang sudah pensiun atau dan lain-lain. Sadarlah bahwa jika terjadi bahwa pekerjaan tetap di sisi mereka, tidak setetapnya itu. Contohnya di mana pandemi, di mana jikalau ada bencana alam, mereka terpaksa untuk memang memecat atau melepaskan pekerja-pekerja tetap itu. Di mana ini akan mengecilkan lebih lagi bagi sisi, di mana ini akan mengecilkan lapangan kerja lebih lagi di sisi mereka. Jadi mari kita ke poin pertentangan. Apa yang sudah kami buktikan? Pertama, kami sudah buktikan bahwa Gen Z merupakan sesuatu yang sangat fokus kepada kesehatan mental mereka. Dan dengan pekerjaan tetap, sudah ada stigmanya dari sosial media di mana berkata bahwa pekerjaan 9 sampai 5 merupakan sesuatu yang tekanan. Bos merupakan seorang yang akan terus menekan kamu. Mungkin mereka akan berkata bahwa akan ada stigmatisasi terhadap pekerjaan, bahwa akan ada pekerjaan serabutan. Namun sadarlah Dewan Juri yang terhormat, ini adalah era progresif di mana orang menangkap bahwa mereka melakukan ini sebagai pekerjaan untuk mencari duit. Kedua, kami membuktikan bahwa perusahaan bersifat kapitalis dan tidak ada insentif untuk mereka menambahkan lapangan kerja, hanya menggunakan pekerja yang merupakan pekerja serabut untuk menghemat duit. Sekian dari saya, terima kasih. Orang mau untuk kerja bukan karena sebatas mereka mau cari kenyamanan, mau melindungi mental health. Mereka kerja mau cari uang. Pekerjaan itu bukan cuma kamu cari soal kenyamanan, cari enjoyment, cari fleksibilitas. Kamu belajar, berusaha dapat IPK yang baik di kampus supaya lulus dengan predikat yang baik, supaya kamu bisa kerja dengan baik, supaya kamu punya stabilitas ekonomi pada akhirnya. Dan ingat juri, stabilitas ekonomi yang sudah dibawakan Filza, Anul, dan juga aku, ini adalah hal yang paling penting dalam konteks dunia yang penuh dengan kerentanan terhadap krisis ekonomi yang bisa saja terjadi kapan saja. Kalau kamu stabil secara ekonomi, kamu pasti bisa akomodasi kenyamanan kamu. Pada akhirnya, ya, kalau kamu kena mental karena kamu dimarahin sama bos kamu bisa menangis di rumah klaster kamu yang tingkat 4 itu. Tapi di sisi kamu, kalau kamu bekerja dengan passion kamu aja, tanpa pikir soal kestabilan ekonomi, itu tidak realistis. Aku udah jelasin kenapa ini gak realistis di POI aku sebelumnya, tapi hal yang paling tidak masuk akal adalah karena kita bukan anak CEO Evelyn yang bisa yare-yare di TikTok begitu aja, atau bukan Siska Cole yang bisa jadi influencer tanpa perlu pikirkan dia dapat income berapa banyak. Artinya, orang-orang yang punya insentif untuk mengesampingkan stabilitas dan memilih kenyamanan, fleksibilitas, passion, keinginan mereka, itu adalah orang-orang yang sudah stabil secara ekonomi. Kesimpulannya adalah, tidak semua orang mau juga untuk kerja serabutan karena adanya ketidakpastian terhadap stabilitas ekonomi yang tercipta. Makanya di status quo, banyak orang-orang yang suka sama seni, banyak orang-orang yang suka sama musik, banyak orang-orang yang suka sama sastra, tapi akhirnya mereka masuk ke dalam jurusan-jurusan yang berfokus kepada sains, berfokus kepada STEM. Bukan karena mereka tidak suka sama seni, bukan karena mereka tidak suka lagi sama sastra, tapi karena mereka tahu di dunia sains, ketika mereka menjadi peneliti, mereka dapat kestabilan ekonomi karena gajinya lebih tinggi, karena mereka bisa mendapatkan pengakomodasian terhadap stabilitas ekonomi dengan lebih baik. Makanya kita bilang, di masa depan, orang-orang nggak punya insentif sebanyak itu. Karena bahkan Gen Z, di saat ini pula, juga masih berusaha, gimana sih caranya mereka supaya bisa diterima di BUMN misalnya, atau kenapa orang-orang punya insentif untuk jadi PNS, karena mereka juga mau untuk mendapatkan kestabilan itu. Tapi respon, satu, ketika mereka bilang soal lapangan pekerjaan itu sesedikit itu, dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang sekapitalis itu, ini gak benar. Filza dan Anu sudah jelaskan kenapa resapan lapangan pekerjaan dalam status quo itu sudah sebanyak itu. Ada mega-mega proyek yang diberikan pemerintah terhadap kondisi sekarang misalnya, di mana ada program-program MBG, program-program hilirisasi yang sudah juga dijelaskan sama Anul. Artinya apa? Lapangan pekerjaan itu tidak sesedikit itu. Kalau kamu bahas soal pengangguran, kita lihat keduanya simetris kedua sisi. Tapi apakah kalau kamu pengangguran tiba-tiba kamu mau jadi influencer? Kan enggak, karena kamu juga
izin cuti, dia bisa izin sakit atau apapun itu. Sehingga isu mental health kita menang. Tapi dua, soal kebebasan. Kalau mereka bilang bahwa di dunia mereka ada fleksibilitas, ada kebebasan, tapi isu yang terpenting bukan cuma soal kebebasan. Ada keamanan yang tidak hadir di sisi mereka yang sudah kita jelaskan. Kenapa di sisi kita itu akan tetap jauh lebih baik untuk menarik para Gen Z itu untuk mau bekerja dengan kontrak yang panjang atau dengan kepastian seperti itu. Karena dengan mereka terikat kepada perusahaan, artinya ada perlindungan yang diberikan oleh perusahaan, ada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga ada jaminan terhadap asuransi, ada penjaminan terhadap hukum-hukum yang menaungi mereka, misalkan untuk ketenagakerjaan mereka dan sebagainya. Makanya di sisi kita, Gen Z itu akan tetap mau untuk kerja untuk berusaha jadi pekerja BUMN, untuk jadi PNS, untuk jadi karyawan-karyawan dalam dunia pemerintahan, karena mereka setidaknya mendapatkan perlindungan asuransi. Bahkan di sisi kita, Gen Z itu tahu kalau kamu pensiun, kamu dapat tunjangan juga pada akhirnya. Dan kayak di sisi mereka, kalau kamu jadi freelancer, ketika masa kamu bekerja sudah habis, kamu gak akan dapat uang apapun lagi. Kamu tidak bisa menghidupi kehidupan kamu lagi karena kamu sudah tidak punya jaring pengaman terhadap keamanan, stabilitas ekonomi kamu dan sebagainya. Sehingga apa yang kita sudah buktikan, Juri? Satu, kita sudah buktikan kenapa di sisi kita Gen Z itu akan tetap mau untuk bekerja dengan kepastian, dengan keterikatan terhadap entah pemerintah ataupun perusahaan. Tapi yang kedua, kita udah jelaskan juga kenapa kebebasan di sisi mereka itu tidak akan membuat Gen Z mau untuk jadi pekerja lepas pada akhirnya, karena di sisi kita ada keamanan, ada kestabilan yang sudah kita jamin. Makanya pada akhirnya kesimpulannya adalah insentif orang-orang, insentif Gen Z untuk mau jadi pekerja lepas di masa depan itu tidak akan ada, karena dunia kapitalis yang mereka udah menjelaskan itu juga udah membuktikan bagaimana kerentanan dunia saat ini dengan ekonomi yang bisa saja terjadi krisis tiba-tiba. Artinya Gen Z itu butuh keamanan, butuh kestabilan, butuh penjaminan soal kehidupan mereka di masa depan. Bangga jadi kontrak. Selanjutnya kita masuk ke sesi pidato penyimpul. Saya akan jelaskan secara singkat kenapa pada akhirnya Gen Z bisa memenangkan oposisi dalam perdebatan. Karena sangat simpel. Pemerintah itu kalau dalam perdebatan, karena kita tidak bisa memprediksi apa yang telah kita bawakan. Mulai dari pertama, ini adalah hal-hal yang gampang untuk dipelajari.
jaminan untuk bekerja. Karena semisal gaji kamu akan tetap berlanjut setiap bulan, karena tidak ada pelompasan dari sebuah perusahaan kepada kamu. Dan kita sudah jelaskan bahwa semakin banyak orang yang merasa bahwa oh ini mudah, tapi pada akhirnya orang semakin bergabung, dan pada akhirnya kita juga sudah jelaskan bahwasanya ada orang yang sudah menggeluti bidang ini dari lama. Maka sangat sulit bagi kamu untuk bisa beradaptasi atau bisa bersaing dengan orang-orang yang sudah punya relasi yang sangat bagus seperti arsitektur misalnya, dia sudah menggeluti bidang tersebut dengan waktu yang sangat lama. Makanya kamu sebagai pemula itu tidak bisa bersaing dengan mereka karena starting point kalian itu nol, karena starting point kalian itu berbeda, dan pada akhirnya relasi yang kalian miliki juga itu beda. Sehingga orang-orang punya pemikiran bahwasanya ketika saya bergabung di dunia yang seperti pekerja serabutan dan sebagainya, maka implikasi yang akan ada adalah tidak ada benefit yang saya terima. Saya hanya bekerja terus menerus, tapi pendapatan yang saya terima juga minim. Berbeda di kita. Kalau misalnya mereka berkata bahwa saya jadi PNS itu sulit dan lain sebagainya, setidaknya ada jaminan yang kamu hadapi. Maka silakan kamu berkompetisi dengan pesaing-pesaing lainnya pada akhirnya. Tapi sebenarnya apa yang sudah kita buktikan sejak awal. Pertama, mereka membuka dengan mengatakan bahwa saya pekerjaan setidaknya sedikit. Padahal kita sudah jelaskan bahwa saya pemerintah punya insentif dan lain sebagainya untuk memberikan pekerjaan karena mereka punya program nasional yang harus disukseskan. Pun kita sudah jelaskan kenapa mereka mau mensukseskan program, maka citra mereka baik dan mereka bisa dipilih di periode selanjutnya. Sehingga dari program-program nasional seperti MBG hilirisasi yang membutuhkan banyak tenaga kerja, maka proses untuk pengakomodasian masyarakat untuk bisa bekerja dan lain sebagainya itu juga tetap akan ada di sisi kita. Kedua, adanya jaminan perlindungan dan kestabilan. Di sisi mereka, kalau mereka tidak dapat proyek, maka uang mereka juga akan berkurang karena misal mereka setiap saat itu punya kebutuhan dan mengeluarkan uang, tapi pada akhirnya pendapatan mereka semakin minim karena misalnya proyek mereka itu cuma sekali di 1 tahun dan sebagainya. Beda di sisi kita, itu adalah konsekuensi bagaimana kamu mendapatkan jaminan gaji yang ada setiap bulan, maka kamu harus bekerja dengan baik juga. Maka tidak bisa ada penggambaran bahwasanya oh bekerja di sisi kita adalah hal yang sangat buruk dan sebagainya. Apa semua sangat buruk. Karena satu, kami telah memberi beberapa pembuktian kami sebagai pro, di mana satu, ini adalah prinsip beberapa pembuktian kamu adalah argumen yang kamu analisis harus sesuai dengan tren sekarang ataupun bagaimana kondisi sekarang. Pro pada satu, pro telah menganalisis dari sisi bagaimana dunia ataupun bagaimana sekarang dunia di mana saat kapitalisme itu sempitnya lapangan pekerjaan di samping itu, artinya masih banyak kok. Kami sadar kalau misalnya banyak kok orang yang mau kerja tetap, tapi bagaimana dunia yang memaksa ataupun bagaimana dunia di mana lapangan pekerjaan bagaimana sempitnya lapangan pekerjaan yang memaksa mereka untuk
ataupun ketika mereka bilang setidaknya kamu nangis tapi berada di rumah mewah, kami rasa ini tidak pernah humanis dari sisi mereka, dan ya ini telah merupakan yang namanya kondisi mental health ataupun kesehatan mental dari pekerja itu sendiri. Masalahnya kami sadar kalau misalnya udah banyak orang yang mau kerja sampai lapangan pekerjaan itu udah nggak ada lagi, dan ya orang-orang generasi sekarang nggak pernah ada pilihan lain di mana mereka menjadikan pekerjaan serabut tangga yang pada akhirnya untuk memenuhi finansial mereka ataupun bagaimana ini akan memenuhi kebutuhan mereka di dunia nyata. Karena itu menangkan